Shalom semuanya. Ada satu kata yang mungkin sudah sering Anda dengar dalam doa atau ibadah. Kata yang sederhana tetapi memiliki kekuatan dahsyat. Maranatha. Kita tahu artinya adalah Tuhan Yesus, datanglah. Tapi apakah Anda benar-benar menyadari bahwa setiap kali kata ini diucapkan, sesuatu yang dahsyat terjadi di alam roh? Ya, berdasarkan pola-pola yang ada dalam Alkitab, Maranatha bukan sekedar seruan tentang akhir zaman. Sesungguhnya ini adalah deklarasi yang berkuasa mengubah hidup. Sebuah tanda loyalitas kita kepada Yesus. Maka di video ini kita akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di alam roh ketika Anda menyebut Maranatha. Oleh karena itu, mari kita mulai. Yang pertama, saat Maranatha dideklarasikan, kuasa gelap di sekitar Anda terguncang. Pada masa awal kekristenan, umat Tuhan menghadapi penganiayaan berat di bawah kekaisaran Romawi. Kaisar menuntut untuk dipanggil Tuhan atau dewa. Disitulah frasa Maranatha lahir, karena orang Kristen tentu saja menolak. Sebagai gantinya, mereka malah menyebut dengan lantang Maranatha, di mana itu secara langsung menyatakan bahwa hanya Yesuslah yang layak dipanggil Tuhan. Jadi kata Maranatha yang sederhana itu telah menjadi simbol perlawanan spiritual terhadap kekuatan yang menindas. Ya, membaca sejarah, kita akan mengetahui bahwa sungguh orang-orang Kristen di masa itu mengalami berbagai penganiayaan, bahkan sampai harus kehilangan hidupnya. Semua terjadi bukan karena kejahatan, tetapi hanya karena iman kepada Yesus. Tetapi mereka tidak gentar, malah semakin bersemangat menyatakan Maranatha, datanglah Tuhan. Jadi mereka tidak lagi menggunakan kata shalom, ucapan khas bangsa Yahudi yang artinya damai sejahtera. Bayangin, padahal orang Kristen awal banyak yang Yahudi saleh, tetapi mereka sekarang malah mengucapkan Maranatha, baik untuk mengucapkan salam atau saat mengalami penderitaan. Karena kata ini mewakili sikap hati yang menegaskan bahwa kedamaian sejati tidak akan terjadi sampai Tuhan datang kembali. Demikianlah makna kata itu tetap sama hingga hari ini. Bukankah kita juga sedang perang? Bacalah ayat ini dan Anda akan memahami bahwa kita betul-betul sedang perang, yakni peperangan rohani. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi semenjak dulu sampai sekarang sejatinya mirip. Kekejaman para penguasa Romawi adalah alat setan untuk menekan umat Tuhan. Hari ini, mungkin Anda menghadapi ketidakadilan, fitnah, atau tekanan hidup, dan tanpa disadari, itu bisa jadi ulah roh-roh jahat yang ingin menjatuhkan Anda. Maka sama seperti di era Rasul, ucapkanlah kata atau doa sederhana, tetapi penuh kuasa itu, yakni Maranatha. Tidak peduli seberapa menderitanya Anda, sama seperti yang para rasul alami, Maranatha akan menguatkan Anda bahwa segala yang ada di dunia ini hanyalah sementara, akan berakhir ketika Yesus datang kembali. Dan segera rasakan Maranatha itu langsung berubah menjadi senjata rohani yang dahsyat. Iblis gemetar karena tiba-tiba Anda tahu bahwa penderitaan yang dia ingin berikan hanyalah bersifat sementara. Selanjutnya, saksikanlah bagaimana pikiran Anda langsung selaras dengan Roh Kudus bahwa semua ini hanyalah sementara, dan sadar akan realita-realita seperti bahwa Tuhan berdaulat penuh atas setiap keadaan, bahwa Tuhan akan menghakimi segala bentuk kejahatan, dan telah terjadi pembenaran atas segala kesalahan bagi yang telah bertobat, sehingga tidak ada lagi beban rasa bersalah. Jadi, apapun yang Anda alami hari ini, ucapkan dengan iman, Maranatha. Karena saat Anda mengatakannya, alam roh merespon dan kuasa Tuhan
bekerja atas hidup Anda. Apa? Ya, maka ketika Anda mengucapkan Maranatha, sejatinya Anda sedang memohon tangan Tuhan bekerja di situasi Anda saat ini. Kita tahu bahwa Maranatha adalah seruan yang menyatakan pengharapan akan kedatangan Yesus di masa depan. Tetapi ternyata Maranatha juga merupakan permohonan agar Tuhan bertindak sekarang dalam kehidupan kita saat ini. Karena perhatikan coba bahwa Maranatha memiliki makna yang sejalan dengan doa yang diajarkan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, ketika Anda mengucapkan Maranatha, Anda sedang memohon agar kuasa kerajaan surga turun ke dalam realitas masa kini. Ingatlah, meski kedatangan Yesus itu terjadinya di masa depan, tetapi bukankah kuasa, kerajaan, dan kemuliaannya sudah tersedia bagi kita sekarang? Sekarang lihat ayat Mazmur 18 ayat 7 yang berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Bisa dibilang Tuhan bahkan sedang menanti seruan Maranatha kita. Jadi saat Anda mengalami kesesakan, jangan ragu, ucapkanlah Maranatha. Jadikan pula seruan itu lebih dari sekedar kata, tetapi juga menjadi komitmen untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam setiap keputusan Anda, agar berkat mujizat dan kemenangan dari surga mengalir dalam hidup Anda, agar otoritas dan pemerintahan Tuhan bekerja dalam situasi Anda, agar surga turun ke bumi dan kuasanya nyata dalam kehidupan Anda saat ini. Apakah benar bisa seperti itu? Mungkin Anda berpikir seperti itu. Maka yang ketiga, karena Maranatha yang Anda ucapkan akan menjadi palu rohani yang memecahkan rantai kutuk yang menyiksa hidup. Jadi saat Anda mengucapkan Maranatha, sebuah pengakuan atau sebuah pernyataan terjadi di alam roh, yakni Anda sedang mengakui ketuhanan Yesus Kristus dalam hidup Anda. Karena Anda lagi mengharapkan kedatangannya kembali sebagai hakim dan raja. Maka sekarang, jika Anda mengakui Yesus adalah Tuhan dalam hidup Anda, apa coba yang akan terjadi? Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, segala kutuk, kesalahan, keapesan, dan segala yang pahit-pahit lainnya hilang lenyap sudah dalam hidup Anda. Karena semuanya itu telah ditebus oleh Yesus, habis lenyap bagaikan asap di dalam otoritas kedaulatan Tuhan Yesus. Masa iya? Mungkin itu dalam pikiran Anda. Maka coba jelaskan, apakah benar nyata adanya pengaruh setan dalam hidup manusia itu? Ya, pengaruh setan itu nyata. Jika Anda memiliki waktu, bacalah Markus 5 ayat 1 sampai 20. Kisah di mana Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Di sana, Anda akan melihat bagaimana kehidupan yang terbelenggu oleh kuasa gelap itu nyata adanya. Gejalanya mungkin tampak berbeda di zaman sekarang, tetapi intinya tetap sama. Penderitaan, kehancuran, dan keterasingan atau terisolasi. Bentuknya bisa beragam dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, tetapi dampaknya selalu sama, membawa kehancuran. Jadi ucapan Maranatha adalah pernyataan kuat melawan penindasan iblis dalam hidup kita. Dengan kata lain, adalah sebuah doa bagi peperangan rohani kita, tempat kita mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Karena kita akan terus ingat bahwa kita adalah milik Kristus dan kita sudah ditebus. Dengan kata lain, kita orang merdeka di dalam Tuhan Yesus. Mengapa bisa? Maka kita ke yang keempat. Saat Anda berkata Maranatha, memori roh tentang kemenangan Kristus kembali aktif. Mengapa Paulus begitu kuat dalam menghadapi kerahsia penginjilan? Bayangkan, Paulus mengalami berbagai macam penderitaan demi memberitakan Injil.
dipenjara berkali-kali, 5 kali didera oleh orang Yahudi, masing-masing 39 cambukan, 3 kali dicambuk dengan rotan oleh orang Romawi, 1 kali hampir mati karena dirajam batu di Listra, menghadapi bahaya perjalanan, sungai, bajak laut, ancaman pembunuhan, menghadapi kesusahan akibat badai di laut dingin yang menyengat, kekurangan makanan dan tempat tinggal, mengemban tekanan batin besar karena tanggung jawab atas jemaat-jemaat yang dibentuknya. Bahkan ia harus berjuang melawan duri dalam daging yang Tuhan izinkan untuk membuatnya tetap rendah hati. Lalu apa yang membuatnya tetap teguh dan tidak menyerah? Karena Maranatha. Jika Tuhan sudah naik ke surga dan akan datang kembali, itu menandakan pekerjaan Yesus di atas kayu salib telah selesai. Paulus tidak berjuang untuk mencari kemenangan. Ia menang karena ia hidup dalam kemenangan yang telah Yesus selesaikan. Saat ia mengucapkan Maranatha, ia tidak hanya menantikan kedatangan Yesus, tetapi juga menghidupkan kembali kesadaran rohnya bahwa Kristus telah menang atas maut, dosa, dan segala kuasa kegelapan. Jadi saat Anda menghadapi penderitaan, pergumulan, atau tekanan hidup, ingatlah Paulus dan ucapkanlah Maranatha, di mana itu akan mengaktifkan kembali kesadaran dalam roh Anda bahwa kemenangan sudah dimenangkan oleh Yesus. Anda hidup dalam kemenangan, bukan mengejar-ngejar kemenangan. Jika Anda sudah yakin sekarang bahwa Anda adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus, maka yang terakhir, Maranatha, juga sebuah pernyataan bahwa Anda mau setia kepada Yesus, dan itu bergema di alam roh. Jika Anda merasa bahwa ini biasa saja, coba bayangin di masa lalu, kembali ke awal, yakni masa penganiayaan Romawi. Sebut Maranatha, artinya menentang kaisar yang ingin disebut Tuhan. Ya, kaisar bukanlah Tuhan, tetapi Yesus adalah Tuhan. Tapi para rasul tetap mengucapkannya, menjadikan Maranatha sebagai ungkapan kesetiaan yang tegas kepada Yesus sebagai Tuhan. Jadi sama dengan para rasul, ketika Anda berkata Maranatha, Anda secara tidak langsung juga berkata, ya, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja, dan lagi menantikan dengan penuh semangat akan kedatangannya kembali. Dan ini bergema di alam roh, bahwa Anda sedang memberitahukan iblis bahwa Anda bukan lagi milik dunia, melainkan milik Kristus. Kesetiaan Anda hanya kepada Tuhan, tidak lagi tertarik dengan kesenangan duniawi. 1 Yohanes 2:15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, ayat ini dapat kita hidupi dengan kata Maranatha. Haleluya, amin. Sebagai pengingat, sampai di sini, maka kita bisa mendapat pemahaman bahwa Maranatha adalah sebuah cara hidup lebih dari sekedar ungkapan doa. Kekuatannya terletak pada kebenaran tentang Tuhan yang terkandung di dalamnya. Ketika Anda mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, semakin aktif kuasa kekuatan dalam kata Maranatha. Ucapkanlah sering-sering, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam doa pribadi maupun ibadah bersama, atau ketika Anda sangat kalut, sesak di dada karena masalah terlalu berat, ucapkanlah Maranatha. Tetapi yang perlu diingat, Tuhan tidak hanya menunggu Anda berteriak Maranatha saja, tetapi juga ingin hidup Anda mencerminkan seruan itu, siap menyambut Raja yang datang dengan sukacita. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.